Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lazismu Jember. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita ada narasumber nih. Yang kebetulan narasumber kita siang hari ini yakni Bapak Abdul Kamil. Beliau ini selaku Kepala Kantor Lazismu Jember. Selamat siang Pak Kamil. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya sendiri Asbid Iman Sampurna. Saya sendiri juga dari staf divisi program dari Lazismu Jember. Oke, sobat Lazismu Jember, hari ini kita ada topik yang cukup menarik ya, ini karena adanya dari kalangan-kalangan masyarakat yang mencoba ingin bertanya kepada Lazismu Jember. Nah, hari ini melalui channel hari ini Bapak Kamil akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini Pak Kamil ada salah satu pertanyaan dari masyarakat sekitar kita terkait dengan zakat profesi, Pak Kamil. Nah, ini ada yang kita tanyakan Pak Kamil. Zakat profesi sendiri itu apa sih Pak Kamil? Dan bagaimana sih cara-cara kita untuk bisa menghitung zakatnya Pak? Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh sobat Lazismu pembahasan kali ini terkait dengan zakat profesi ya. Prinsipnya begini, namun sebelum saya menjelaskan itu saya perlu memberitahu bahwa memang terkait dengan zakat profesi ini terdapat banyak khilafiyah ya, sebagaimana masalah-masalah fikih yang lainnya itu kan sama seperti ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Sama dengan zakat profesi. Ada yang menganggap ini perlu ada di zaman modern ini, dan ada yang menganggap bahwa zakat profesi tidak ada karena memang di zaman Rasulullah juga tidak ada. Dalil-dalil yang secara langsung terkait dengan zakat profesi itu tidak ada. Namun ulama mutaakhir ya, yaitu salah satunya Syekh Yusuf Qaradawi itu kan juga mengeluarkan terkait dengan fatwa zakat profesi yang kemudian diadopsi di negara kita, negara Indonesia, baik di Peraturan Menteri Agama ya nomor 52 tahun 2014 juga diatur itu terkait dengan zakat profesi. Walaupun ada beberapa ulama yang lain di Indonesia ini juga menganggap bahwa zakat profesi tidak ada. Ya silahkanlah, itu pilihan dari masyarakat, pilih yang terbaik saja menurut keyakinan jenengan. Namun kami, karena kita dari Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, kita mengikuti putusan Tarjih Muhammadiyah dan sekaligus juga mengikuti himbauan dari Peraturan Menteri Agama. Ya. Zakat profesi itu prinsipnya adalah bahwa apapun profesi kita itu ada zakatnya. Ya, ada di zakatnya. Misalnya kita sebagai karyawan, kita sebagai misalnya ASN atau aparatur sipil negara, dosen, tentara mungkin TNI, Polri maupun advokat ya dan lain sebagainya. Karena ini juga salah satu penghasilan di zaman-zaman modern ini yang mungkin di zaman Rasulullah dulu itu mungkin memang belum ada gitu. Belum ada. Dan ini yang kemudian dirumuskan oleh para ulama-ulama akhir yang menganggap bahwa zakat profesi itu ada. Nah, bagaimana kadarnya, nisabnya, bagaimana haulnya dan sebagainya. Nah, ini ada juga khilafiyah lagi. Ada perbedaan lagi ya. Kalau di PMA atau Peraturan Menteri Agama itu disebutkan dikiaskan dengan zakat pertanian. Nilainya itu disesuaikan dengan zakat pertanian. Namun di Majelis Tarjih dikiaskan dengan zakat harta simpanan atau emas. Ya, dalam hal ini emas ya. Kita memilih yang sesuai dengan emas, yang nisabnya itu sebesar atau senilai 85 gram emas. Berapa haulnya? Sama, haulnya selama 1 tahun. Ya, karena haul maka 1 tahun. Berapa 85 gram emas itu ya disesuaikan saja dengan harga emas sekarang. Anggap saja ya, misalnya kita tahu harga emas sekarang ini 1 gramnya 1 juta misal. Ini pakai angka yang paling mudah aja ya.
berarti berapa nisabnya penghasilan kita kena zakat. Ya. Yaitu kalau 85 kali 1 juta berarti 85 juta. Dan itu setelah dikumpulkan selama 1 tahun. Jika penghasilan kita bulanan ya, misalnya seorang ASN, dosen, itu dalam 1 bulan misalnya dia itu penghasilannya 10 juta, maka selama 1 tahun 120 juta. Dikurangi dengan kebutuhan dia yang primer ya sehari-hari itu misalnya sekitar 30 juta, maka masih ada 90 juta ya. Nah 90 juta selama setahun, nisabnya 85 gram emas 85 juta, maka masuk di atas nisab. Kapan bayarnya? Bayarnya adalah 1 tahun kemudian. Ya 1 tahun kemudian itu kapan? Misalnya paling mudah adalah kapan kita mulai dibayar. Misalnya mulai masuk bekerja bulan Januari tapi dibayar Februari ya, karena kan kerja dulu ya baru dibayar. Atau kalau ASN itu dibayar dulu baru kerja, berarti Januari. Tergantung dibayar mulai kapan. Misalnya dibayar mulai Februari. Kalau kita pakai hitungan kalender miladiah ya atau Masehi, maka tahun depan misalnya tanggal 25 pembayaran atau tanggal 1, anggap saja ini yang paling mudah tanggal 1 ya tiap bulannya, tanggal 1 bulan Februari. Maka tahun depan, tahun 2022 itu tanggal 1 bulan Februari dikurangi 11 hari. Karena kita zakat ini ibadah menggunakan kalender Hijriah. Ya, kurangi 11 hari, maka sekitar tanggal 20 Januari itu batas akhir pembayaran zakat mal kita. Berapa? Dihitung nyampe nisab kalikan 2,5%. Oke, 2,5% dikeluarkan dan itu wajib dikeluarkan. Nah, ketika kita meyakini bahwa ini sebuah kewajiban, ya ini juga sebagai himbauan bagi sobat lazismu bahwa zakat ini bukan kebaikan kita, Mas. Tapi zakat itu adalah hak orang lain, ya itu yang ada dalam 8 asnaf itu tadi. Jadi karena ini hak bukan kebaikan kita dan ini sebuah kewajiban bagi kita, maka segerakanlah. Ya. Artinya kalau segerakan kita mau bayar lebih dulu itu alhamdulillah. Karena kalau kita lambat dalam membayarkan sisi sehari dan sebagainya, maka ada 8 asnaf itu yang akhirnya tertunda untuk menerima penyaluran dari zakat ini. Ya. Ini adalah satu pertanyaan lagi Pak Leman. Tadi menarik sekali ya bahwasanya zakat itu terhitung 1 tahun Pak ya. Nah, bagaimana? Apakah zakat ini bisa dilakukan hanya 1 kali seumur hidup kita, ya? Ataukah tiap tahun kita harus berzakat Pak? Ya, prinsipnya zakat itu ya dilakukan atau dikeluarkan ketika harta kita itu masuk nisab. Masuk nisab. Apakah itu setiap tahun ataukah sekali seumur hidup? Ya tergantung hartanya. Ya, misalnya hartanya ini sekali saja masuk nisabnya, maka saat itu tahun depan misalnya berkurang sampai habis tidak masuk nisab, maka tahun depan tidak perlu zakat. Tapi ya misalnya kita punya uang 300 juta. Pernah dulu ada yang konsultasi ke saya, Mas. Dia punya uang 100 juta, 300 juta dari pensiunan ya mungkin ya. Dia dapat dari bank itu 300 juta. Kapan Mas bayar zakatnya? Bayar zakatnya tahun depan gitu ya. Nah, karena harta simpanan nih kan. Harta simpanan anggap saja lah ya, flat ya, misalnya flat setahun itu harga emas 1 juta. Tapi tetap dicek ya, sobat-sobat semua ya. Tetap dicek tiap tahun di-upgrade harga emas 1 gram berapa ya, dikalikan 85 gram emas. Anggap saja nih flat 1 juta. Biar mudah ya. Nah, tahun depan 85 juta. Hartanya dari 300 tetap tahun depan 300 juta. Nah, disimpan. Apa kena zakat tahun depan? Ya, kena zakat. Kurangi 2,5%. Ya, dari jumlah 300 juta itu kurangi 2,5%. Tahun depannya lagi 2023. Ya. Apakah kena zakat lagi? Hitung lagi. Masih masuk nisab enggak? 85 juta. Misalnya 85 gram emas ya.
Jika masuk lagi, kurangi lagi. Sampai kapan? Sampai harta kita itu berada di bawah nisab. Gitu. Jadi kelebihan harta kita di atas nisab itu adalah hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Karena namanya titipan itu bukan kebaikan kita gitu. Itu adalah kewajiban kita yang harus kita segera salurkan. Gitu. Ini prinsipnya ya. Biar kita juga sama-sama tahu, dan juga kami sampaikan kepada para sobat lazismu semuanya, sebelum Anda mengeluarkan infak atau sedekah, kita sarankan agar hitung harta Anda, segera keluarkan zakatnya. Karena mungkin, mohon maaf Mas Asbid ya, kita itu insya Allah orang Indonesia terkenal sangat dermawan. Bahkan dari survei filantropi itu warga Indonesia itu mendapat peringkat tertinggi di antara negara-negara yang lain gitu. Kenapa? Kadang kita keluar parkir sepeda ya, padahal sudah dibayar oleh negara itu setahun sekali. Kita ngasih masih. Nah, itu bagian dari infak, kebaikan kita. Enggak apa-apa. Ada pengamen mungkin kita kasih, ya ada pengemis kita kasih dan sebagainya. Tapi itu infak atau sedekah. Dan itu kebaikan. Jangan pernah dikurangi. Kalau perlu ditingkatkan. Karena itulah yang membawa keberkahan bagi harta kita. Tapi ya, usahakan kewajiban kita berupa zakat ini juga jangan sampai dilupakan. Ya, karena ini kewajiban. Ya, sama dengan Mas Albid ya, mohon maaf. Kita sholat tahajud dari jam 12 sampai jam 3, ketiduran, lupa dah sholat subuh. Itu mengerjakan yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, itu yang tidak boleh, karena yang wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang sunnah. Maka zakat yang wajib ini juga harus dilaksanakan dan disegerakan. Nah, kaitannya zakat tadi itu Pak ya. Kalau dari zakat profesi tadi, menurut penjelasan Pak Kamil itu diukur sesuai dengan nisabnya ya. Betul. Nah, bagaimana ini Pak, misalkan dari salah seorang yang misalkan berprofesi apapun itu profesinya, tapi masih mempunyai tunggangan hutang piutang, misalkan tanggungan ya, mungkin cicilan motor atau cicilan-cicilan yang lain. Nah, itu apakah masih diwajibkan untuk zakat atau zakat profesi atau bagaimana? Begini prinsipnya, cara menghitungnya itu adalah pertama kita pastikan dulu harta kita ini masuk kategori harta apa. Harta simpanan atau zakat profesi itu, harta profesi lah ya, hasil gaji lah, gaji itu atau honor atau apa dan sebagainya, kontrak, hasil kontrak dan sebagainya itu. Baru kemudian kita kurangi, kalau ini zakat profesi itu ada namanya kebutuhan primer per bulan. Apa saja itu kebutuhan primer? Ya tentunya sandang, pangan. Kalau kita tidak punya rumah ya papan, misalnya kita sedang nyicil rumah dan sebagainya, ya ini dikurangin. Kedua mungkin yang keempat yang juga saat ini tersier tapi menjadi primer, yaitu pendidikan. Ya pendidikan ini kan juga kebutuhannya juga ada sedikit ya. Betul. Bahkan tentu dengan orang dengan sendirian, misalnya bujangan dengan satu istri satu anak, beda dengan orang tiga anak, 4 anak ya, apalagi dengan 4 istri ya. Itu beda lagi, tanggungannya lebih besar lagi gitu kan. Nah, tentu kebutuhannya lebih banyak. Maka kebutuhan primer ini dikurangi dulu, Mas. Nah, baru setelah dikurangi kebutuhan primer ini, kemudian berapa sisanya tiap bulan itu dikali 12. Nah, setelah dikali 12 ini apakah masih sama dengan 85 gram emas? Ya. Kalau persis sama, misalnya 1 gramnya kembali lagi 1 juta ya. Ternyata setelah dihitung harta kita 85 juta. Apa penghasilan kita? Mohon maaf ya. Penghasilan kita itu masih ada di sisa 85 juta. Maka itu masuk nisab. Dan itu harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Ya ini setelah dikurangi kebutuhan tadi kali 2,5%. Dikeluarkannya tahun depan. Begitu. Insya Allah ringan, Mas. Sangat-sangat ringan zakat itu. Karena apa? Karena prinsipnya juga zakat itu sebenarnya kan kotoran bagi harta kita. Jadi kalau kita anggap ini sebuah kotoran, ya mau segera dikeluarkan nih segera disalurkan ini ya. Nah, gitu, Mas.
keutamaan dari zakat ini Pak ya, apa sih yang mungkin bisa dirasakan oleh manfaat dan bagi seorang yang menunaikan zakat profesinya itu Pak? Ya, pertama tadi seringkali saya sampaikan kepada sobat Lazismu bahwa zakat itu adalah kewajiban kita. Sekali lagi, bukan kebaikan kita. Sehingga semakin cepat kita menunaikan akan semakin baik. Kedua, zakat itu sebenarnya kok harta yang Allah titipkan kepada kita. Kelebihan harta yang Allah titipkan kepada kita, yang itu harapannya adalah ada hablum minan nas itu ya, hubungan antar manusia yang makin baik dengan cara kita keluarkan. Dan ada yang mengatakan juga bahwa zakat itu adalah sebenarnya kotoran dari harta kita, sehingga itu harus segera dikeluarkan dan dibersihkan harta kita dari harta-harta zakat itu. Dan itulah salah satu manfaatnya. Dan ketika zakat ini segera ditunaikan, maka penerima manfaat itu juga akan segera menikmatinya. Dan ini harapan kita, para mustahik itu bisa terangkat kehidupannya. Apalagi di masa pandemi ini, ya kan? Banyak yang awalnya bekerja, kemudian terpaksa harus di PHK. Banyak yang awalnya punya usaha, akhirnya kemudian gulung tikar. Ya, banyak yang menjadi susah semua. Dengan adanya zakat yang kita tunaikan dari para muzaki ini, tentu akan bisa membantu mereka. Itu. Nah, jadi banyak hikmah ya dari seorang yang menjalankan zakat profesinya Pak ya. Betul. Jadi ada hubungan saya kepada hablum minallah, tapi juga hablum minannasnya. Betul. Nah, ini juga mempererat silaturahim kita terhadap sesama. Nah, ini sangat bagus dan sangat menarik sekali fungsi terkait dengan zakat profesi. Nah, kalau hukumnya, secara hukum tadi itu Pak ya. Jadi kalau berbicara secara hukum, zakat profesi ini masih bisa dikatakan boleh dilaksanakan, namun boleh tidak, begitu Pak ya. Begini, bukan boleh dilaksanakan atau boleh tidak ya, tapi kita meyakini pada fatwa yang mana. Sama seperti ini, ketika kita meyakini fatwa kunut, kita akan melaksanakan kunut atau tidak. Kalau kita meyakini bahwa kunut itu bagian dari sholat subuh, maka ketika kita tidak melaksanakannya ya kita, kecuali kita jadi makmum ya, itu tentu kita harus ikut imam. Ketika kita tidak melaksanakannya, maka harus mengganti dengan sujud sahwi atau bagaimana gitu. Sama dengan zakat profesi ini. Ketika kita meyakini bahwa zakat profesi itu sebuah fatwa yang kita ikuti, ya, kita ikuti baik karena ikatan ormas maupun keyakinan kita terhadap fatwa yang ada itu, maka menjadi kewajiban yang harus kita keluarkan setiap tahunnya. Kalau kita tidak meyakini hal itu dan menganggap itu bagian dari ya yang tidak perlu diikuti ya monggo, itu bagian dari pilihan lah ya. Namun saran saya tetap perbanyaklah infak dan sedekah, karena kebaikan Anda dan tangan Anda yang berada di atas itu jauh lebih mulia dan jauh lebih baik dibandingkan tangan kita yang berada di bawah gitu ya. Bahkan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik ya, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi dari usaha kita yang baik-baik, maka keluarkanlah. Dalam hal ini perintahnya untuk zakat. Ya ini bagian dari salah satu ya dalil terkait dari zakat profesi. Walaupun ada yang mungkin perbedaan pendapat terkait ini, ya kita tidak ada masalah ya, terbukalah. Dan juga mungkin ada pertanyaan yang lain terkait apa yang telah saya sampaikan, ya silahkan aja di komentar di channel ini ya biar nanti mungkin kita kumpulkan dan kita bahas lagi dalam kesempatan berikutnya. Kita punya satu pertanyaan lagi Pak Kamil. Ini menjadi pengetahuan juga bagi rekan-rekan sahabat Lazismu berkaitan dengan kriteria Pak atau asnaf calon penerimanya itu apa aja Pak poinnya? Ya, prinsipnya ada 8 asnaf atau 8 penerima ya dalam zakat itu. Salah satunya ya fakir, miskin, amil,
kemudian Fisabilillah, Ibnu Sabil, hamba sahaya, dan sebagainya itu, dan Gorim ya. Nah itu salah satunya. Tentu kita dalam memilih asnaf-asnaf itu dalam penyalurannya, khususnya lazismu itu disesuaikan dengan kemampuan kita dan kebutuhan para mustahik itu, calon penerimanya. Misalnya begini, Mas Asbid, misalnya asnaf fakir dan miskin ya, yang menjadi kriteria utama kita dalam menentukan itu, kita lihat yang fakir dan miskin ini masih bisa produktif apa enggak. Kalau bisa produktif, tentu kita beri penyaluran dana zakat ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, program kerja, modal usaha dan sebagainya ya. Yang sekiranya apa? Minimal mereka setelah itu tidak lagi dalam 1 tahun ini mereka sudah berusaha, punya penghasilan, tidaknya bisa lebih mandiri, terangkat lah ya. Dari mustahik mungkin cukup kebutuhannya. Syukur-syukur nanti dia menjadi muzaki yang juga bisa berzakat dan membantu saudara-saudaranya yang lain. Namun apabila ada yang memang fakir, miskin dan kondisi fisiknya juga sudah tidak memungkinkan untuk berusaha, kita bantu dengan ya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti kebutuhan sembako dan sebagainya. Seperti kemarin yang kita lakukan, ada program beranda ya, berbagi dengan janda tua duafa. Nah itu yang kita lakukan. Ada campaign kemarin Barpat ya kan, yang kena stroke dan akhirnya harus jalannya ngesot gitu dan sebagainya. Ya udah kita bantu apa kebutuhannya selama dia butuh untuk hidup selain makan ya. Tentu misalnya kemarin butuh listrik untuk rumahnya, kita pasangkan. Butuh untuk kursi roda, kita belikan dan sebagainya itu. Yang jelas harapan kita adalah semakin banyak masyarakat yang terentaskan, khususnya di asnaf fakir dan miskin ini ya. Karena itu menjadi tujuan kita bersama, dan juga mungkin ya menjadi tujuan bernegara ini, agar kesejahteraan itu semakin merata. Ya, terangkat, kesejahteraan merata dengan banyaknya muzaki yang menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga amil zakat, khususnya ke lazismu. Mungkin itu ya dari sobat lazismu, sedikit pemahaman yang sudah disampaikan oleh Pak Kamil terkait dengan zakat profesi. Nah, ini bagi rekan-rekan sobat lazismu Jember, sudah tidak perlu bingung, sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang lihat bagaimana kalau zakat bersama-sama. Nah, artinya dengan zakat kita menaikkan zakat profesi ini secara bersama-sama, secara tidak langsung kita juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Begitu Pak Kamil ya? Iya, betul. Mungkin itu Pak Kamil di pertemuan kita hari ini. Mungkin next time atau di lain waktu mungkin bisa kita jelaskan lagi terkait dengan program-program yang lainnya Pak. Dan ini apabila masih ada kebingungan dari sobat lazismu, calon-calon muzaki, terutama pengusaha-pengusaha milenial ini ya, kita berharap banyak sekarang itu Crazy Rike atau anak-anak muda kayak baru gitu ya, yang dengan usaha-usaha digitalnya yang luar biasa itu, bisa jadi mereka pingin berzakat tapi bingung bagaimana menghitungnya, bagaimana membayarnya dan sebagainya. Ya silahkan komen di sini dan langsung hubungi tim dari Lazismu Jember. Kita siap menjadi konsultan hitung zakat apapun itu, dan juga bagaimana penyalurannya pun juga kita bisa bersinergi bersama. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.